Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, salam sehat selalu. Kita bertemu lagi di channel saya yang membahas tentang pertanian kopi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan menonton video saya, sehingga bisa mengetahui perkembangan informasi dari channel ini. Bagi yang belum subscribe, bisa subscribe untuk membantu perkembangan channel ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ataupun belajar bersama membagikan informasi tentang seputar masih pohon perkopian. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi, yaitu tentang hama pada tanaman kopi. Jadi hama apa saja yang menyerang tanaman kopi, akan bahas satu persatu. Langsung saja. Pada tanaman kopi yaitu ada yang namanya penggerek buah. Jadi penggerek buah ini biasanya mempunyai ciri-ciri, yaitu jadi kalau buah kopi yang terkena hama penggerek itu akan berwarna yang semula hijau, kan, itu bisa berwarna menjadi kuning, kemerah-merahan, dan akhirnya gugur. Jadi hama penggerek kopi ini biasanya memakan kopi yang masih muda dan mempunyai tekstur yang lunak. Jadi misalnya kopi yang masih muda kayak gini, jadi ini rentan kemakan hama penggerek. Jadinya kopi bisa rontok, jadi nggak sampai tua. Kalaupun sampai tua biasanya cuman isi di sebelah, jadi yang sebelah itu berlubang, itu ciri khasnya, dan itu dimakan hama penggerek. Yang kedua yaitu ada penggerek cabang. Itu tanaman hama penggerek yaitu memakan cabang-cabang daripada pohon kopi ataupun juga ranting, ataupun yang lebih parah bisa memakan pada batang. Ya, saya contohkan, ini kebetulan ada. Jadi yang terkena hama penggerek batang ataupun cabang dan ranting ini mengering seperti ini. Jadi kalau kita lihat di dalamnya itu ada hama penggerek. Nah, ini daunnya pun menguning, cabang-cabangnya pada kering. Kalau sudah parah, ini biasanya batang akan terkelupas. Jadi nantinya pohon kopi ini bisa mati dan tidak bisa produktif lagi. Yang ketiga yaitu ada kutu hijau ataupun kutu putih. Ada juga yang menyebut dengan kutu gembul. Jadi biasanya kutu-kutu ini dia hinggap di daun gini, ini di sebelahnya, di bawahnya. Jadi ada kutu-kutu putih kayak gini, juga kutu hijau misalnya. Nah, ini akan memperlambat pertumbuhan ataupun perkembangan dari kopi tersebut, sehingga tentunya akan merugikan dan tidak maksimalnya dalam produktivitas kopi. Selanjutnya yang keempat itu ada nematoda. Jadi nematoda itu biasanya menyerang di perakaran. Jadi akar-akar yang kecil ataupun akar serabut itu biasanya dimakan oleh hama yang namanya nematoda. Jadi akar-akar kecil di sebelah akar daripada pohon kopi itu akan menyerang di sana dia. Ya, itu sekitar hama yang merusak ataupun menyerang tanaman kopi, dan cara mengatasinya yaitu dengan cara mengolah tanah
2 sampai 4 kali dalam setahun itu bisa dilakukan, dalam arti kita bisa membuat kowen ataupun rodak kayak gini. Jadi yang penting ada pengolahan tanah di sekitar akar pohon kopi, jadi kayak gini. Itu bisa membantu dalam pencegahan hama penggeret atau apa maksudnya hama nematoda. Jadi itu bisa membantu mengurangi atau mengatasinya. Yang kedua yaitu pemberian pupuk organik yang mengandung cacing. Jadi bisa menggunakan pupuk organik yang dibeli di toko pertanian, juga bisa menggunakan pupuk kandang. Jadi pupuk organik ini bisa membantu cacing. Jadi dia mengandung cacing, jadi bisa membantu kesuburan ataupun mengatasi pengolahan tanah di sekitar perakaran kopi. Terus yang ketiga, kita bisa menggunakan pestisida. Jadi pestisida yang dibeli di toko pertanian yaitu pestisida Pasamid G dan juga Kurater 3G sesuai anjuran dosis yang direkomendasikan dari toko obat tersebut. Jadi pengaplikasiannya bisa kalau hama penggeret atau kutu hijau itu bisa disemprotkan pada cabang ranting ataupun daun dan juga buah, dan juga untuk nematoda itu bisa dipocor atau disemprot di daerah perakaran daripada pohon kopi tersebut. Yang selanjutnya tentunya juga pemeliharaan ataupun perawatan dari pohon kopi untuk pencegahan pemberantasan hama. Yang penting kita jeli, kita sering mengecek daripada perkembangan atau pertumbuhan pohon kopi. Itu mungkin juga bisa membantu mengatasi hama penyakit yang menyerang kopi. Demikian penjelasan tentang sekitaran hama penyakit pada pohon kopi dan cara mengatasinya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Bagi yang belum jelas bisa tanya di kolom komentar. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.